Ya, bersyukur sekali, senang sekali, sebuah kehormatan bisa Pak Mardigu bisa hadir lagi di Ngaji Roso. Matur suwun sangat, Pak. Sama-sama, semangat semuanya. Jadi kemarin kita semuanya tahu Bapak dipanggil Pak Hmm, Presiden ya, ya. untuk diskusi, untuk bertanya tentang banyak isu. Tetapi saya yakin di belakang layar pasti ada banyak momen gitu yang Ya, tidak benar, terekam oleh benar. kamera Benar, gitu. benar, benar. Teman-teman di Ngaji Roso penasaran, Pak. Gitu ya. Jadi Gimana, Pak? jadi kita pertama ya terima kasih bahwa kita sudah berusaha mengingatkan pemerintah itu dengan cara halus, dengan cara kasar, dengan cara sarkas gitu ya. Dan itu sebenarnya di zaman reformasi ini gitu ya. Saya bukan pro Orde Baru, saya pro pembaruan, tapi saya menganggap reformasi itu seperti jalan di tempat, malah banyak yang berantakan, apalagi tentang bela negara atau pemahaman tentang bernegara. Jadi anak-anak milenial atau lagi Gen Z itu seakan-akan nggak kenal apa itu cara bernegara yang benar, demokrasi yang benar itu seperti apa, demokrasi terpimpin itu seperti apa, otoritarian itu seperti apa, komunisme itu seperti apa, sosialisme murni itu seperti apa. Banyak sekali pemahaman-pemahaman seperti itu sehingga waktu ditanya Indonesia ini jenis kelaminnya apa, bernegaranya banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi kita coba mengkritik ya dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, mengkritik itu bentuk cinta kita gitu ya, bukan bentuk kebencian kita atau tidak suka sama kesatuan negara kita enggak gitu. Nah, eh, alhamdulillahnya kita kan suka bilang, coba kita diundang yuk ngomong langsung, coba kita diundang yuk ngomong langsung gitu ya. Agaknya presiden yang berani itu nggak banyak mendatangkan pengkritik, Betul. mendatangkan apa jurnalis tajam Iya, gitu iya, atau iya, iya. mendatangkan mereka-mereka yang memang saran-sarannya tuh tajam gitu ya, seperti kemarin ada Mas Khatib Basri, Mas Dede gitu, terus Mbak atau Mbak Najwa. Najwa yang tajam gitu ya, Mm-mm. menusuk, tetapi itu mewakili dari pertanyaan teman-teman. Jadi sewaktu beliau panggil dan saya bertanya sebelum datang itu adalah saya boleh nanya apa? Dan teman-teman wartawan setelah itu ditanya apakah ada guidance atau arahan. Ternyata tidak. Ternyata Pak Presiden melalui eh, pembantu-pembantunya, Wamen dan Menteri itu memang meminta kita berbicara apa adanya. Nggak ada pesanan dan sebebas mungkin gitu ya. Dan di sini bagi saya adalah challenge. Karena kalau memang harus ngomong ini ya, itu di ya saya jadi nggak bisa bergerak karena BOP mengenai perang Teluk, mengenai perang dunia, mengenai perang currency, mengenai perang eh, precious metal itu menggelisahkan gitu kan, apalagi stok BBM kita dan lain sebagainya. Boleh tanya saja. Itu akhirnya saya bilang, oh kalau kayak gitu saya berangkat. Itu pertamanya. Dan tentunya beliau menyatakan banyak sekali hal yang boleh direkam atau tidak boleh disebarkan karena belum waktunya, too early gitu ya. Di situ saya melihat kebijaksanaannya beliau, nggak mudah karena saya pernah berhadapan sama semua mantan presiden dan di sini pun ada sisi lain dari beliau yang saya tangkap. Nomor satu adalah keberaniannya menghadapi kita, terus dan orang seperti Bosman ini ada banyak, ada ratusan kali ya. Jadi dia berani dan terus menjawab, itu saya salut. Yang berikutnya yang saya salut adalah sekitar 1,5 itu sebenarnya yang nyerah kita. Bayangin ya, ini jujur ya teman-teman semua ya. Yang nyerah tuh kita. Pak Prabowo nanya, terima kasih Anda sudah menemani saya. Biasanya saya susah tidur sehingga saya perlu sparring partner dan ini terima kasih udah 6,5 jam jadi sparring partner. Yang lain udah lemes juga sebenarnya. Jadi udah kalau capek ya udah kita lain kesempatan. Tapi maksud saya stamina beliau, saya itu kopi americano sampai yang pakai es bisa 2 kali loh. Saya bilang, wah gila, karena saya harus
Dan bahkan saya nahan pipis itu lebih kali 30 menit yang istilah saya, oh ini bagus banget informasinya nih. Saya catat bagus. Ini gue tahan aja deh, karena itu mahal. Jadi teman-teman bayangin ya, segitu saya menghargai informasi, segitu saya menghargai keterbukaan gitu. Sehingga pipis pun saya tahan, sehingga saya bilang, Pak, saya harusnya, oh iya saya juga. Jadi kita break sebentar, bayangin. Sampai beliau yang merintahin itu, kalau nggak gue nggak mau break. Gitu, bener-bener. Nah, itu sisi humanis beliau yang saya menilai begini, manusia tuh nggak ada yang sempurna, karena itu kita perlu seseorang untuk menggaruk punggung kita gitu ya. Jadi kalau kita berharap Pak Prabowo seorang yang sempurna atau mantan presiden seorang sempurna, nggak ada yang perfect gitu ya. Jadi kita harus menerima apa adanya, dan saran-saran kita ini mungkin akan dimodif dengan gayanya dia. Dia nggak akan plak telan mentah-mentah gitu ya. Nah, jadi balik lagi sisi humanis beliau adalah sewaktu kita mempertanyakan banyak kan, Rinsa kesana kemari, itu bahkan dia menceritakan sesuatu yang bagi saya adalah ini another level. Another level itu seorang presiden melakukan mimicking, impersonate Presiden Habibie waktu itu masih jadi wapres. Itu mengikutinya, gerakan tangannya, intonasinya, sampai kacamatanya diturunin, itu perfect. Dan saya ngakak sampai saya, gile nih presiden gue, saya sampai nyeletuk kayak gitu, sampai gebrak meja gitu, karena saya lucu sekali. Saya nganggap ini beliau waktu itu benar-benar bukan saja seorang presiden, bahkan dia bilang, udahlah nggak usah, terima kasih waktunya Pak Presiden, udahlah ngomong aja Pak Prabowo, udah langsung ngegas saya kayak gitu. Itu berkali-kali. Kita bilang nggak bisa begitu. Ada title yang kita nggak bisa lompati, tapi dia minta udahlah ini. Sampai beliau bilang kayak itu loh, siapa? Anak Iya, sekolah anak itu loh. Sekolah itu Pak Prabowo ya kayak gitu. Itu saya bilang itu human, dan itu berkali-kali dia ulang. Bagi saya adalah udahlah kita straight to the point. Lu mau ngomongnya apa gitu kan? Gitu. Nah, itu bagi saya adalah sebuah pengalaman baru. The other side of moon. Jadi kalau bulan kan kita tahu sisi terangnya. Ini the other side-nya kita lihat. Oh oke, gitu. Sehingga dia human gitu. Itu yang kita lihat, dia nggak dewa gitu ya. Juga nggak bukan orang yang penuh kesalahan juga gitu ya dalam hidupnya. Jadi sisi human itu membuat saya menyadari bahwa kalau saya dalam posisi dia, mungkin banyak hal yang saya berkerut karena stamina saya mungkin tidak sekuat dia. Betul. Di umur 74, 75 loh itu. Iya, itu loh. Iya, Pak. Gitu. Itu yang saya bilang, wah luar biasa nih. Dan ditanya habitnya, ya ternyata olahraganya, bahkan beberapa staf lingkungan dia kalau dia berada di Paris, berada di Inggris atau di manapun, begitu padahal ada jet lag, dia minta istirahat sebentar, dia langsung berenang gitu. Oh, iya, Dan siapa sih yang punya kemampuan disiplin seperti itu gitu ya? Ya itu mungkin saya lebih melihat itu dulu yang bagi saya impress gitu. Ya, tapi memang kita harus angkat topi sama Pak Presiden, Bang Mardigu, karena tidak semua presiden berani berdiskusi langsung dengan jurnalis-jurnalis yang tajam gitu ya. Dengan pemikir-pemikir yang kritis gitu ya, tapi beliau sangat luar biasa sekali gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kritikus di Republik ini kan sebenarnya selain Bosman kan banyak banget gitu. Mereka yang senantiasa mengutuki kegelapan gitu. Tapi bedanya Bosman kan bukan hanya mengutuki kegelapan, tapi juga menyalakan lilin harapan. Artinya itu ada solusi gitu yang senantiasa ditawarkan gitu. Nah, seberapa dalam kemudian Pak Mardigu memberikan solusi-solusi terhadap masalah Republik ini kepada beliau? Di pertemuan kemarin, itu yang saya perlukan, versi saya adalah, karena beda-beda ya, berenam itu mungkin ininya beda. Saya benar-benar memerlukan informasi dari first hand atau dari tangan pertama. Oke. Itulah yang saya fokuskan. Jadi saya lebih banyak ngedrill, lebih banyak saya yang bertanya gitu. Dan saya puas sekali ya, walaupun di ujungnya atau nggak dia bilang kayaknya 3 minggu lagi kita harus diskusi lagi. Oke Pak, ini seru Pak gitu. Dan ini menarik karena kalau berdiskusi sama beliau itu
memang first hand. Maksudnya saya dapat informasi dari Tony Blair, saya dapat informasi dari mantan Perdana Menteri ini, saya dapat informasi dari raja ini. Itu kan enak gitu ya, dapat informasi itu bukan katanya-katanya, tapi dia dengar langsung sehingga kesimpulan saya adalah ini. Saya action Indonesia adalah ini. Itu lebih saya butuhkan. Dan kalau saran, New Mind ini, pemikiran baru ini sebenarnya sudah banyak diadopsi. Saya bahkan Danantara adalah mengadopsi sovereign wealth fund. Iya. Mungkin ada 2 yang belum dilakukan, yaitu Choke Point Malacca. Ya benar nggak, itu kan idenya kita ya, betul, gitu ya. Betul. Terus yang kedua adalah printing money berbasis, nah ini basis produktivitas atau berbasis logam mulia atau berbasis rare earth dan lain sebagainya. Itu memerlukan nyali gitu ya, memerlukan nyali. Kita tahu Indonesia ini baru bernyali itu sekarang. Karena kemarin kita itu kerbau dicucuk hidung. Bukan karena, kita harus paham bahwa kalau saya jadi SBY atau saya jadi Megawati atau ini, Amerika itu dulu menguasai lebih dari 85% transaksi dunia, dolarnya, militernya jauh sekali sama ranking 2. Tapi sekarang dolar sudah 55%, kemudian military powernya sama China, sama Rusia, sama Iran kalau digabungin nggak jauh-jauh banget gitu loh. Jadi kita udah mulai agak berani. Tapi jujur kalau saya dulu seperti zaman SBY atau sebelumnya, ya ngelawan ya bisa dimadurokan, bener nggak? Nah, kita harus ngerti saat ini nih Amerika udah makin goyang, ini semakin kuat. Kita nih ya harus hati-hati bermainnya, karena itu saya berkata pada beliau, Bapak ini kena golden handcuff ya, yes kata ya, di borgol pakai emas gitu ya. Banyak hal-hal yang dia harus bermain lincah, gitu, bermain lincah. Nah, tentunya saya nggak bisa bilang Pak kita main shadow aja Pak gitu ya. Tentunya itu kan di publik gitu ya. Betul. Kalimat main shadow ini sangat dimengerti. Tapi di sini saya nggak bisa ngomong kita akan main shadow nih sebentar lagi, nggak mungkin. Teman-teman nggak nanya shadow yang kayak apa, bener nggak? Dan itu cerita panjang. Nah, apa yang dilakukan oleh Iran? Nah, kalau kita mau melihat, Iran itu melakukan shadow banking, shadow transaction, semua data tidak setransparan seperti IMF bilang mana data utang lo, World Bank bilang mana begini-begini. Kita dengan jujur, China atau Tiongkok mana mau? Dia kasih fake jumlah uang beredar, jumlah ini, lo mau, yaudah aslinya mana kita tahu, bener nggak? Iran melakukan hal yang sama di sana, nggak ada apa-apa ya dia, tapi kok bisa transaksi? Bagaimana dia bisa merubah mata uang negara berdaulat yang ini toto berubah, toto jadi benda di negaranya? 47 tahun di gap dibatasi seperti itu membuat dia survival. Justru malah berdaulat. Malah berdaulat. Nah, kita ini kan ya mulai sekarang oke. Ya tapi notonya mungkin ya 5-10 tahun pelan gitu. Sehingga Amerika nggak ketohok. Bener nggak? Karena kita tahu bahwa kalau di ngaji Roso ini kita selalu diingatkan bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok. Jadi kalau saya bawa kebenaran tapi saudara-saudaranya tersinggung, itu saya nggak kebenaran yang hakiki. Setuju. Jadi kebenaran hakiki itu nggak akan pernah menohok, gitu. Nah, ya itu harus pinter-pinter bawa diri. Nah, alhamdulillahnya jadi saya banyak bertanya, banyak informasi. Ada 1-2 mungkin saya akan buka, tapi yang lain saya menganggap itu rahasia. Betul. Atau belum waktunya. Siapa? Nah, yang menarik ini begini. Ini mungkin bukan rahasia yang, tapi ini sebenarnya masyarakat harus tahunya begitu. Contohnya begini. Sewaktu Mbak Najwa kita tuh mencecar beliau tentang MBG, ada sebuah kalimat yang kita surprise. Apa itu? Bahwa enggak ada paksaan dan kewajiban untuk menerima MBG. Jadi kalau sekolah
misalnya kepala sekolah, Iya. wali murid, orang tua sepakat tidak menerima, ya nggak apa-apa, Tidak masalah. tidak masalah. Saya bilang, Pak, itu demokrasi sekali, Pak. Kok tidak diumumkan seperti itu? Iya betul tuh Pak. Di bawah nggak seperti itu. Iya, jadi kesannya semua dipaksakan gitu ya. Bahwa jadi ini nanti mana yang mau menerima saja. Sebenarnya dari dulu begitu kata Pak Prabowo. Waduh, ini komunikasinya nih. Jadi sebenarnya MBG tidak pernah salah. Kalau yang memang memerlukan dan minta, benar nggak? Iya betul. Tapi yang tidak memerlukan atau tidak minta, nggak usah. Malah efektif kalau kayak gitu pembiayaannya, gitu kan? Terus dia bilang ini yang nanti yang bermasalah kita tutup dan sebagainya. Itu bagus, kontrol itu bagus gitu ya. Tapi kalau Bapak umumkan ini, akhirnya semua sekolah sepakat ya orang-orang kaya atau memang tidak butuh. Udahlah butuh yang sana aja lebih butuh. Kalau sekedar 10.000 aja kami sanggup kok gitu ya. Ya udah kasih yang nggak butuh. Nah kalau itu ada mungkin akan 20%-an anggaran itu akan turun. Dan ini bisa membuat mensubsidi BBM misalnya kayak gitu. Nah ini yang saya bilang, wah nih, dan ini masalah komunikasi. Dan kita tahu bahwa saat ini kayaknya yang menjadi bottleneck adalah komunikasi. Karena baru sedikit, wah Indonesia nanti bayar $1 triliun atau 17, billion dollar ya. Terus atau 17 triliun, rame gitu. Ini yang membuat ini menjadi blow up rame terus kita dibodoh-bodohin itu kan karena komunikasinya dari Padahal negara. Padahal waktu itu kita bergabung sama BOP bukan member premium. Seperti negara-negara yang sudah tertera itu. Iya, member premium bayar. Iya. Gitu. Tapi yang karena kita nggak premium, kita cuma mau ngasih Pasukan perdamaian saja supaya nanti bisa masuk akses, ya kita harus join gitu kan. Nah, kok Toto ini tersebar dan tidak ada counternya. Baru sekarang di counter dan ini masyarakat sudah keburu seperti itu. Jadi memang bernegara saat ini karena mungkin buzzer itu kenceng. Ya itulah bernegara di negara yang kurang berdaulat. Pertanyaannya apakah buzzer itu sesama Indonesia? Iya, sesama Indonesia yang tidak nasionalis yang dibayarin oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Bisa dalam negeri, bisa luar negeri, yes. Karena gonjang-ganjing itu membuat harga turun, harga naik. Ya orang turun dibeli sama mereka, dinaik, dilepas lagi. Yang rugi kita. Yang pas turun kita ngejual, pas naik kita ngebeli. Barang dia keluar lagi, negara lain digoyang lagi gitu ya. Seperti itu banyak. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu apakah oposisinya Indonesia, apakah Mossad, apakah CIA. Di negara lemah semua bisa bermain, gitu loh. Nah, kita sekarang perlu kedewasaan bahwa kalau dengar informasi itu ya merenung dulu, benar nggak? Bertanya dulu. Nah, ini yang kita bilang. Pada saat kita bertanya, government atau pemerintah ini tidak memberikan do don't-nya, benar nggak? Iya. Jadi misalnya kita tahu sekarang urusan BBM, yang kita tahu bahwa Vietnam udah naikin 50% dari harga BBM. Amerika udah 35.000 per galon, per liter. Australia udah 25.000. Singapura udah naikin 40%-an gitu ya. Indonesia tidak akan dinaikkan. Tidak akan dinaikkan. Berarti kan subsidinya besar sekali. Betul ya? Betul. Nah, negara udah sacrifice nih. Tapi rakyatnya nggak sacrifice loh. Bener nggak? Iya Pak. Iya harusnya kan kita yang ngerem juga pemborosan dari pemakaian mobil pribadi. Ya kalau anak sekolah 4 mobilnya 4 pakai babysitter sama itu ya gila gimana lu masih pakai Ferrari yang satu-satu kali. 1 pom bensin 1 kilometer. Makanya butuh WFH Pak. Iya, dan seperti itu kesadaran kitanya nggak ngikut. Jadi kita tuh nyalain pemerintah, tapi kita nggak. Ini saya sekali lagi teman-teman maaf ya, bentang-bentang gue ketemu Prabowo terus gue bela pemerintah. Wah jadi orangnya Prabowo sekarang iya, ini. Kita ya kan kalau benar katakan benar. Betul. Benar nggak? Salah kita bilang salah, benar nggak? Jadi kalau kita bilang ya saat ini ya kita sama-sama kencengin ikat pinggang gitu ya, kurangi kendaraan pribadi gitu. Nah kalau usulan saya kan kita ini teman-teman tahu bahwa kita ini 1,5 juta barel kebutuhan per hari. Yang 700 sampai 600 itu produksi dalam negeri, yang 800 sampai 1 juta barel
per hari itu kita impor. Mau tahu berita buruknya sahabat semua? Yang impor itu 70% dipakai motor. Bukan untuk barang produksi pabrik, transportasi massal, bukan. Ini dipakai kendaraan pribadi, sisanya mobil. Ini bayangin, untung presidennya Pak Prabowo. Coba kau presidennya Bosman. Mulai besok, kendaraan pribadi, plat hitam, nggak boleh ada di jalan. Yang boleh cuma plat kuning, plat merah, iya kan? Kalau Bosman presiden gitu ya? Iya, sehingga ini pribadi nggak ada yang pakai. Yang pakai kendaraan umum semua, mau antar barang kayak distribusi semua, jalan ini nggak pakai. Lo jalan pakai sepeda, pakai mobil listrik, sepeda listrik silahkan. Bener nggak? Itu kita nggak impor langsung. Tapi yang protes banyak. Yang mobilnya 4, yang pembantunya belanja aja pakai mobil sendiri-sendiri, protes semua. Itu jadi akan dibalikkan ke transportasi massal. Kan? Udah. Jadi pompa bensin yang boleh beli cuma plat merah, plat kuning, kendaraan umum, transportasi massal dah. Hitam nggak boleh beli. Kayak gitu lu nangis kan? Bisa bisnis? Bisa. Lu masih bisa dagang kok karena antar distribusi mengantar produk, makanan masih bisa. Apakah usulan itu kalau saya kasih Pak Prabowo kan dia bilang nggak bisa, saya di demo. Dia bilang kalau saya berani, Pak. Nah, sekarang teman-teman kesadaran seperti ini teman-teman pilih yang mana? Kan pilih enak Pak Prabowo daripada Bosman jadi presiden. Bener nggak? Rem, lu naik sepeda sana atau naik kendaraan listrik. Terus kalau listrik nggak ada, kita subsidi mulai sekarang listrik nggak bayar pajak, kendaraan listrik nggak bayar pajak selama 5 tahun supaya kita alihkan tidak impor barangnya. Hal itu mungkin aja gitu. Itu akan menjadi kultur shock di kita yang jalan 100 meter aja pakai motor. Bener nggak? Di Tuban, di Surabaya coba lu belanja ke Indomaret jarak 200 meter pakai motor lu. Anti banget lo jalan itu. Bener nggak? Sehingga kita confirm bangsa Indonesia adalah bangsa tersedikit jalannya per hari hanya 2000 langkah. Tersedikit. Wajar aja 48% lingkar pinggangnya di atas 18 tahun itu udah overweight semua. Ya karena malesnya jalan tadi. Terus karena budaya tadi dimanja dengan motor, dengan apa-apa motor. Padahal setengah kilo. Kalau kita coba deh kalau kita ke Singapura, kita ke Saudi lah, kita kemana, jalan 3 kilo tuh kayaknya biasa-biasa aja. Kalau di negara orang, kenapa kalau di tanah air kita sendiri? Oh panas, Singapura juga panas, Malaysia juga panas, lu jalan kok gitu ya. Kita manja aja gitu. Nah budaya itu benar-benar jadi wake up call kan. Wah, gua harus bangun nih. Alarm kesadaran.